Nah, sekarang kita langsung ke pelajarannya, oke? Perhatikan gambar ini adik-adik. Apa yang sedang dilakukan Udin dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain. Ada yang bermain ayunan, bermain sudamanda, ada yang bermain kelereng, sepak bola, layang-layang. Pernahkah kalian bermain seperti ini dengan teman-teman kalian? Bagaimana perasaan kalian? Pasti senang ya adik-adik ya? Nah, di sini Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun tadi? Ya, bermain dengan rukun. Nah, di sini Kak Citra punya gambar. Coba yuk kita beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun saat bermain. Kita lihat gambar yang paling atas sendiri adik-adik. Nah, gambar ini apakah menunjukkan sikap rukun saat bermain? Ya, ini menunjukkan sikap rukun, berarti kita beri centang. Lalu yang kedua, gambar ini bermain sepak bola, tetapi lihat di sini ada yang bertengkar. Apakah ini menunjukkan sikap rukun? Tentunya tidak adik-adik. Gambar yang ketiga, bermain ayunan dengan teman. Nah, di sini kelihatan sangat senang ya Siti dan Lani. Apakah ini mencerminkan sikap hidup rukun? Ya, berarti ini kita centang. Kalau yang ini nih, berebut mainan, apakah mencerminkan sikap hidup rukun? Tentunya tidak. Lalu di sini ada teman yang jatuh malah ditertawakan. Itu juga tidak menunjukkan sikap rukun dengan teman bermain. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Pasti sering ya adik-adik ya. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai, saling menyayangi, saling membantu? Nah, hendaknya kalian harus saling menghargai, saling membantu, tetap rukun ya. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya kalau tidak rukun, ya tidak bisa bermain dengan teman adik-adik. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Udin berkata, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." Edo menjawab, "Ayo Din, kita ajak teman yang lain." Udin, "Boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Lalu Edo menjawab, "Tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor." Lalu Udin menjawab, "Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku." Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Edo. Udin mengajak Edo bermain kelereng di lapangan. Jadi Edo diajak oleh Udin untuk bermain. Nah, Edo juga mau mengajak teman-temannya. Karena semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo akan pergi ke lapangan tetapi ban sepedanya bocor dan Udin mengajak Edo untuk membonceng sepedanya. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Nah, dalam kalimat ajakan
biasanya itu ada kata ayo, mari, itu ada dalam kalimat ajakan. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri tanda seru. Nah, ini nih tanda seru itu seperti ini adik-adik. Jadi ketika kalian menulis kalimat ajakan, di akhir kalimatnya harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat ajakan yang ada dalam percakapan tadi. Nah, kita mau cari tahu nih adik-adik, dalam percakapan Udin dan Edo tadi ada kalimat ajakan. Kalian harus tahu bahwa kalimat ajakan itu ada kata ayo atau mari, lalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita mau cari nih, di percakapan ini ada berapa ya kalimat ajakannya? Yang pertama, kira-kira adik-adik menemukan di mana ya? Ya, inilah yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, berikutnya ada ayo Din, kita ajak teman yang lain. Ini juga kalimat ajakan. Setelah itu, ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, di sini adalah kalimat ajakan karena ada apa? Ada kata ayo. Nah, ketika kamu mengajak temanmu bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah mengucapkan kalimat ajakan, ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita amati dulu. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, ini ada 3 gambar. Kita disuruh mengurutkan adik-adik sehingga membentuk sebuah cerita. Kira-kira yang nomor 1 urutan gambarnya yang mana? Ayo, gambar pertama, kedua, atau ketiga nih? Kalau dilihat percakapannya, yang gambar pertama itu setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini juga ada kalimat ajakan nih, ada kata mari. Mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Lalu gambar yang berikutnya adalah gambar mereka bermain kelereng. Lalu gambar yang terakhir ada percakapannya. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Nah, ini ada kata ajakan dari Udin mengajak si Made. Ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, kira-kira kalau diurutkan mana yang pertama? Ya, yang pertama adalah gambar yang paling bawah sendiri. Lalu setelah itu gambar yang mana adik-adik kalau dibuat cerita? Apakah langsung merapikan tempat bermainnya? Tidak, mereka pasti bermain dulu kan? Nah, berarti urutan kedua adalah gambar ini. Dan urutan ketiga, ya gambar ini. Kalau disusun ceritanya, Udin mengajak Edo dan Made bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng di gambar kedua. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempat untuk menjaga kebersihan. Nah, ini kalau diurutkan seperti itu adik-adik. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Nah, adik-adik tahu ini permainan apa ya? Ya, mereka sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, ada gerakan bermain dengan tangan. Nah, gerakan tangan kita mungkin ya saat menarik layang-layang itu menggunakan gerakan tangan. Lalu gerakan kaki ketika kita melangkah. Nah, mungkin kita juga melakukan gerakan kepala. Nah, gerakan anak bermain dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan. Di antaranya adalah tangan, kaki, dan kepala. Jadi tarian itu bisa dilihat atau bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari kita. Dari bermain bisa kita buat tarian. Contohnya tarian Sudamanda ada tarian.
ada tarian cublak-cublak suweng. Karena kita bermain cublak-cublak suweng itu juga bisa dibuat tari. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Nah, ini ada kelereng Udin itu jumlahnya 115. Kalau 115 dibuat kubus satuan, maka gambarnya akan seperti ini adik-adik. Ya, ada satu seratusan, satu kubus puluhan, dan 5 kubus satuan. Sedangkan kelereng Edo jumlahnya 124. Berarti kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Perhatikan puluhannya. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Kalau Udin 10, Edo 20. Maka 10 itu kurang dari 20. Kubus yang lebih banyak adalah kubus berapa? Apakah kubus 10 atau kubus 20? Ya, kubus 20. Jadi kelereng Udin itu lebih banyak atau kurang dari kelereng Edo? Nah, jawabnya adalah lebih sedikit. Nah, kurang dari kelereng Edo. Jadi kelereng Udin itu lebih sedikit dari kelerengnya si Edo. Jadi yang paling banyak adalah kelerengnya si Edo. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nah, di sini ada 2 kotak nih yang isinya adalah kubus satuan. Kita lihat kotak yang pertama dulu. Ada 2 kubus ratusan. Lalu ada 3 kubus puluhan dan ada 2 kubus satuan. Jika dijumlahkan maka akan seperti ini adik-adik. 200 ditambah 30 ditambah 2. Kita lihat untuk gambar berikutnya. Ada 1 kubus ratusan. Ada 4 kubus puluhan. Dan ada 6 kubus satuan. Jika dibuat penjumlahan, maka jumlahnya seperti ini. Lalu kita bandingkan mana yang lebih banyak adik-adik? Yang gambar kubus yang depan atau yang belakang? Ya, seharusnya kumpulan benda yang lebih banyak adalah kubus yang depan. Karena totalnya di situ kita sudah bisa lihat. Dari ratusannya saja, yang depan itu ada 2, berarti 200. Yang belakang hanya ada 1, berarti cuma 100. Jadi yang lebih banyak adalah benda kubus yang di depan. Kita lihat berikutnya. Sama, memberi tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Sekarang gambar yang depan ya, yang awal nih. Ada 1 kubus ratusan, 4 kubus puluhan, dan ada 8 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan seperti ini. Lalu kita lihat di kubus berikutnya ya, ada 3 kubus ratusan, ada 1 kubus puluhan, dan ada 6 kubus satuan. Maka jika dibuat penjumlahan adalah seperti ini. Nah, menurut adik-adik mana kumpulan benda yang lebih banyak? Yang kumpulan kubus di depan atau yang belakang? Ya, pastinya kumpulan kubus yang di belakang. Karena yang di depan ratusannya cuma 1. Dan yang di belakang itu ratusannya ada 3. Sehingga nilainya 300. Jadi akan lebih banyak. Soal berikutnya. Nah, di sini ada kelereng nih yang dibungkus plastik. Satu plastik itu isinya 1 plastik itu isinya 10. Nah, di sini ada 10 kantong plastik. Setiap plastiknya ada 10 kelereng. Maka 10 kantong plastik ini nilainya 100. Sedangkan ini setiap kantongnya ada 10 dan ada 8 bungkus, berarti nilainya 80. Sedangkan kelereng satuannya ada 3.
Jadi kalau dibuat penjumlahan adalah 100 ditambah 80 ditambah 3. Nah, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Ya, satu kantong kelereng isinya 10. Ini ada 10 kelereng, 10 kantong kelereng, berarti nilainya 100. Ini ada 6 kantong kelereng, berarti nilainya 60. Sedangkan untuk kelereng satuannya ada 7, maka bentuk penjumlahannya adalah 100 ditambah 60 ditambah 7. Maka mana yang kelerengnya lebih banyak? Gambar yang atas atau gambar yang bawah? Ya, kalau kita lihat ratusannya sama-sama 100. Kita lihat puluhannya sekarang. 80 dan 60. Maka yang lebih banyak adalah yang 80. Jadi banyaknya kelereng yang lebih banyak itu gambar yang paling atas. Membandingkan bilangan. Nah, adik-adik, kita akan belajar membandingkan bilangan. Bilangan dapat dibandingkan dengan kata kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Untuk membandingkan bilangan, kita lihat angka yang ratusannya dulu. Lalu baru kita lihat puluhannya dan satuannya. Kalau nanti ratusannya sama, maka yang dilihat adalah puluhannya. Kalau ratusan dan puluhannya sama, maka yang dilihat adalah satuan. Nah, kita lihat nih adik-adik contohnya. Kak Citra punya 2 bilangan, yaitu 568 dan 421. Maka kita lihat dulu ratusannya. Yang depan angka ratusannya adalah angka 5. Berarti nilainya 500. Sedangkan bilangan yang belakang, angka ratusannya adalah angka 4. Nah, karena angka 5 lebih dari angka 4, ya, nilainya lebih banyak, maka kalimat perbandingannya adalah 568 itu lebih dari 421. Ini kita membandingkannya dari ratusan dulu, dari depan dulu, bukan dari satuannya. Lalu bagaimana jika angka ratusannya sama? Nah, jika angka ratusannya sama, maka kita bandingkan angka yang kedua, yaitu puluhannya. Contoh nih adik-adik, Kak Citra punya 2 bilangan, yaitu 671 dan 682. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 6. Jadi tidak bisa dibandingkan karena sama. Setelah itu kita lihat puluhannya. Yang depan, angka bilangan depan ini ada puluhannya adalah 7, ya. Jadi angka puluhannya adalah angka 7 atau nanti disebut juga 70. Lalu bilangan yang belakang, angka puluhannya adalah angka 8. Sekarang kita bandingkan 7 dan 8. 7 itu lebih dari atau kurang dari 8? Nah, karena angka ratusannya sama, maka kita bandingkan puluhannya. Angka 7 itu kurang dari 8. Maka kalimat perbandingannya adalah 671 itu kurang dari 682. Lalu bagaimana nih jika angka ratusan dan puluhannya sama? Jika angka ratusan dan puluhan sama, maka kita bandingkan angka satuannya. Nah, di sini contohnya adik-adik. Ada 917 dan 913. Kita lihat angka ratusannya sama-sama 9. Angka puluhannya sama-sama 1. Ya. Lalu kita harusnya membandingkan adalah angka satuannya. Yang depan angka satuannya adalah angka 7. Yang belakang angka satuannya adalah angka 3. Maka karena ratusan dan puluhannya sama yang dibandingkan satuannya, angka 7 itu lebih dari 3.
maka kalimat perbandingannya adalah 917 itu lebih dari 913. Tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dari gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada dua kumpulan buku yang sama banyak, yaitu kumpulan buku A dan kumpulan buku B. Ya, ini tidak sama banyak. Kita mau cari tahu nih berapa kumpulannya dulu ya. Lalu kita nanti tulis perbandingannya. Kita lihat yang A dulu. Yang A itu ada ratusannya, ini ada 10 tumpukan ya. Satu tumpukan itu 10 buku. Kalau ada 10 berarti 100. Ini ada lagi 100, ini ada lagi 100, berarti 300 ditambah puluhannya ada 3, berarti ada 30. Lalu satuannya ada 7. Maka jika dibuat penjumlahan itu 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Nah, sekarang kita lihat kumpulan buku yang B. Kumpulan ratusannya ada 3 juga, berarti 300. Kumpulan puluhannya ada 6, maka puluhannya nanti 60. Kumpulan satuannya ada, ya kumpulan satuannya ada 6 juga. Maka jika ditulis 30 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Lalu kita bandingkan nih. Maka tumpukan buku yang A titik-titik yang B, apakah lebih dari atau kurang dari? Kalau kita lihat ratusannya sama. Kalau kita lihat puluhannya 30 dan 60. Berarti ya kalimat perbandingannya adalah kurang dari. Jadi kumpulan buku 337 itu kurang dari 366. Kita lanjutkan adik-adik. Sama nih, sekarang ada kumpulan pensil. Kumpulan pensil A dan kumpulan pensil B. Kumpulan pensil A. Satu ikat itu ada 10. Kalau ini 10 ikat berarti ada 100. Ya, ini ratusannya 100. Sekarang puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilainya 50. Satuannya ada 8. Berarti jika dijumlahkan 100 tambah 50 tambah 8 sama dengan 158. Lalu kita lihat yang kumpulan pensil yang B. Ini nilainya 100. Lalu puluhannya ada 50 juga. Satuannya ada 7. Nah, berarti 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Nah, untuk kalimat perbandingannya bagaimana? Kita lihat dulu ratusannya. Sama-sama 100. Berarti kalau sama-sama 100 tidak bisa dibandingkan. Kita lihat puluhannya. Oh, sama-sama 50. Berarti tidak bisa dibandingkan juga. Lalu kita lihat satuannya, 8 dan 7. Maka kita bisa bandingkan dari satuannya. 8 itu lebih dari atau kurang dari 7? Ya, 8 itu lebih dari 7. Maka kalimat perbandingannya adalah kumpulan pensil A lebih dari pensil B.